Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan sharing mengenai penyusunan program kerja dengan menggunakan analisis SWOT. Program kerja merupakan implementasi dari strategi yang diperoleh berdasarkan analisis permasalahan dengan menggunakan teknik analisis manajemen, di mana strategi ini merupakan pendekatan yang disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kegiatan sendiri merupakan tindakan konkret yang dilakukan untuk menjalankan sebuah program. Dalam menganalisis suatu permasalahan, untuk menghasilkan sebuah strategi dapat digunakan berbagai alat analisis, seperti analisis SWOT, analisis SOAR, analisis hierarki proses, gap analisis, analisis PESTEL, analisis NOS, analisis PRIO, Blue Ocean strategi, dan berbagai macam analisis strategi lainnya. Berikut ini saya contohkan untuk analisis SWOT, di mana kerangka analisis SWOT sampai menghasilkan program kerja dan kegiatan bisa kita cermati di slide ini. Terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penyusunan program kerja dengan analisis SWOT ini, itu pastinya terkait dengan identifikasi faktor SWOT, yaitu faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Pertanyaan kunci untuk kekuatan adalah apa potensi yang dimiliki, apa yang dikerjakan dengan baik, apa yang orang lain lihat sebagai kekuatan. Pertanyaan kunci untuk kelemahan adalah apa yang perlu diperbaiki, apa yang dikerjakan yang kurang optimal, dan apa yang perlu dihindarkan. Pertanyaan kunci untuk peluang adalah kesempatan baik apa yang sedang dihadapi, apa tren menarik saat ini, dan jika tidak ada hambatan, apa yang akan dilakukan. Pertanyaan kunci untuk ancaman adalah hambatan apa yang sedang dihadapi, hal apa yang menjadi persaingan, apa perubahan teknologi yang mengancam posisinya. Ini merupakan contoh identifikasi faktor SWOT dengan objek optimalisasi peran polisi kehutanan di Taman Nasional Gunung Palung. Pada matris SWOT ini bisa kita cermati faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan yang sudah diidentifikasi, dan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang sudah diidentifikasi. Berdasarkan faktor SWOT ini, maka disusunlah 4 kelompok strategi. Kelompok strategi yang pertama, yang biasa disebut dengan strategi SO, adalah bagaimana strategi penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Di sini diperoleh 2 strategi ya. Kemudian, strategi yang kedua adalah strategi ST
adalah menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Di sini juga diperoleh 2 strategi. Kemudian yang ketiga adalah strategi WO, adalah meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Di sini juga diperoleh 2 strategi. Dan strategi yang keempat ini biasanya yang paling berat dirumuskannya adalah strategi WT, di mana kita meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Untuk melaksanakan keenam strategi yang telah diperoleh dengan strategi SWOT ini, yang telah disusun berdasarkan analisis SWOT ini, maka masing-masing strategi tersebut diturunkan lagi ke dalam beberapa program. Berikut ini saya contohkan pembuatan program dari strategi. Salah satu strategi yaitu peningkatan peran serta stakeholder dalam penanggulangan illegal logging. Strategi ini dapat tercapai melalui 5 program yang sudah dirumuskan. Nah, masing-masing program ini diuraikan lagi menjadi beberapa kegiatan. Bisa kita cermati kelima programnya yang diturunkan menjadi beberapa kegiatan lagi. Sehingga untuk strategi ini saja terdapat 5 program dan 16 kegiatan. Jadi dengan menggunakan analisis SWOT, mulai dari mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, kemudian dirumuskan strateginya. Setelah strateginya diperoleh, maka dirumuskan programnya dan dilanjutkan dengan dirumuskan kegiatan-kegiatannya. Tentu saja setelah diperoleh kegiatannya, di satkernya nanti akan ditentukan indikator kinerja kegiatannya. Program kerja ini dapat disusun dengan menggunakan contoh sistematika seperti ini. Jadi bisa mulai dari pendahuluan, profil kinerja perlindungan dan pengamanan hutan, permasalahan dan analisis lingkungan strategis, kemudian program kerja dan kegiatan, kemudian rencana anggaran dan matriks rencana kegiatannya, penutup dan lampiran-lampiran. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.